Pertanyaan berikut dari Dede. Pak Aam, sekarang kan bulan suci Ramadan. Ketika saya memasak untuk berbuka, lalu icip-icip rasanya biar enak. Katanya tidak batal asal tidak sampai ke tenggorokan. Apakah itu benar? Ya, icip-icip itu tentu saja hanya menemukan rasa, tapi tidak menelannya. Itu tentu tidak membatalkan, karena yang namanya batal saum itu adalah al-aklu wasyurbu wal jima, ya. Orang makan atau minum atau hubungan intim ya, pada saat sudah terlarangnya melakukan hal itu, yaitu min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Nah, kalau dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini orang menyengaja menelan yang dilarang, makanan, minuman, nah tentu ini membatalkan. Kalau menyengaja, ya. Tapi kalau ada orang yang sedang berwudu, tentu saja ada setetes, 2 tetes yang tertelan ketika dia berkumur. Coba Anda bayangkan, kalau berkumur ada nggak air yang nempel di, mulut kita? Pasti ada, tapi tidak membatalkan saum, ya. Nah, seperti halnya ketika ibu-ibu memasak, ini bukan hanya di saum Ramadan, di saum sunnah juga. Kalau seorang ibu ya memasak atau bapak memasak, lalu ingin merasakan sekedar ini rasanya tuh udah pas belum gitu ya. Ini terlalu pahit, terlalu manis atau rasanya gimana. Setelah itu dimuntahkan lagi ya. Jadi cuma di ujung ini dikeluarkan lagi. Itu sesuatu yang tidak dilarang. Itu sesuatu yang dibolehkan. Apalagi kan niatnya cuma mencicipi rasa, bukan untuk menelannya. Saya yakin kalau mojang-bujang gosok gigi ya, Anda pun kan merasakan ada rasa odol ya, ya nggak? Nah, orang yang sedang saum tuh tidak dilarang untuk gosok gigi, tidak. Ada yang bilang, "Tapi kan Pak, itu rasa odolnya ada." Iya, rasa odolnya ada. Tapi tidak ada orang yang tidak ada orang yang berniat menelan odol kan? Tidak ada orang yang berniat menelan odol, ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau Anda gosok gigi di saat puasa dengan menggunakan odol, tentu saja tidak ada masalah. Rasulullah itu kalaupun sedang saum, beliau bersiwak. Anda perlu tahu siwak itu ada rasa, ya, ada kemanis-manisan karena dia kan batang ya, ranting, ranting pohon siwak. Nah, ini kalau digosok ke gigi itu ada rasa. Bahkan sekarang ini ada rasa mint. Tapi rasa aslinya agak kemanis-manisan. Nah, Rasulullah ketika saum bersiwak. Bahkan ada hadis yang mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Sekiranya tidak menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka gosok gigi setiap kali berwudu. Berarti ini tidak ada pengecualian, mau sedang saum atau tidak saum, gosok gigi itu boleh. Ada yang bilang, "Ah, saya mah nggak pernah gosok gigi," karena ada keterangan, "Famus shaim," bau mulutnya orang yang berpuasa, itu lebih Allah suka min rihil misk, dari minyak kasturi. Nah, hadis yang mengatakan bahwa bau mulut orang saum itu lebih Allah suka dari harumnya minyak kasturi, bukan berarti kita harus menjaga kebauan mulut. Maksudnya, kalau sudah sekian hari, nah sekarang mungkin belum terasa ya, nanti kalau udah 10 hari, Anda saum tiap hari, itu kemungkinan akan mengeluarkan bau mulut yang kurang sedap, ya. Sekalipun Anda suka gosok gigi, karena itu baunya dari, perut kita, ya. Nah, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah suka, begitu, daripada, eee, minyak kasturi. Nah, ini isyarat keutamaan tentang orang yang berpuasa, bukan menyengaja menjaga kebauan mulut. Jadi kalau sedang berpuasa tetap saja gosok gigi, tetap saja berkumur. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa seorang istri ya, atau orang ibu, seorang bapak yang
Memasak boleh saja, mencicipi makanannya selama tidak ditelan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, beralih ke pertanyaan berikut dari Batik. Pak Aam, saya mau nanya tentang sholat khofifatain. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh apabila kita mau sholat tahajud. Jadi ini sholat tahajud ya. Beliau bangun, kemudian beliau berwudu, bahkan beliau ini nggak langsung sholat. Beliau menatap langit, keluar dari kamarnya, dari rumahnya menatap langit, sampai sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya sampai Ali Imran 155 fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Pokoknya 190 sampai 195 ya. Nah ini yang afdol. Jadi Anda bangun, Anda wudhu, kemudian Anda tafakur membaca Ali Imran 190 sampai 195. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat yang ringan. Dikatakan sholat 2 rakaat yang ringan karena beliau bacaannya pendek. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Nah, setelah itu beliau sholat tahajud dan beliau itu kalau sholat tahajud luar biasa, bacaannya sangat panjang karena memang beliau sholatnya sendirian. Jadi tolong diingat, kalau kita jadi imam ya dan tahu ada makmum sebaiknya jangan yang panjang-panjang bacaan. Karena kata Nabi, fa inna minhumud dha'if wal kabir wa dzal hajah. Karena makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah udzur, atau ada yang punya keperluan. Jadi kalau kita jadi imam, tidak perlu kita baca surat yang panjang-panjang sekalipun kita hafid, sekalipun kita hafal Quran. Ya, Nabi malah menyuruh fal yukhaffif, ringankan makmum begitu. Tetapi kalau sholat sendirian silahkan. Mau 1 rakaat 1 juz nggak masalah. Kalau sendirian. Nah, Rasulullah mengawali tahajudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Artinya beliau membaca kuliah dan qul huwallah. Setelah itu beliau sholat sesuai kemauan beliau. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu di rakaat pertama saja baca 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Berapa juz itu, saudara-saudara sekalian? Bisa dibayangkan, ya kan? Begitu. Nah, oleh sebab itu, disebut dengan rok'ataini khofifatain. 2 rakaat yang ringan. Ya, mungkin bagi kita, kuliah dan kulhu itu bukan ringan, emang standar kita ya. Tapi bagi Rasul, itu yang ringan. Nah, jadi kita dianjurkan ini kalau kita tahajud, ya. Tapi tidak ada keterangan kalau kita tarawih ya. Kalau tarawih kan lebih banyak dilakukan berjamaah. Jadi dulu Rasulullah di bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih. Tetapi Rasulullah setelah 3 atau 4 malam menghentikannya. Kata beliau, saya khawatir kalian menganggap itu sesuatu yang wajib gitu ya. Nah kalau kita kan sudah tahu itu tidak wajib kan gitu. Maka kita tentu saja afdol kalau melakukannya setiap malam ya. Afdol melakukannya setiap malam. Ada yang nanya, "Pak Am, saya mah udah biasa tahajud, gimana kalau saya nggak tarawih? Jadi saya mah jam 2:30 bangun tahajud dan sampai 3:30 baru sahur, gimana?" Ya tentu saja bagus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang Anda sudah terbiasa bangun 2:30, udah rutin 2:30 tahajud gitu ya, sampai 3:30 ya Anda tidak tarawih juga nggak apa-apa. Yang penting dalam 1 malam itu selalu ada sholat sunnah qiyamul lail ya. Bisa Anda tarawihan di masjid bareng-bareng berjamaah atau bisa juga di rumah sendirian ya. Tidak harus selalu berjamaah di masjid. Sebenarnya sholat tarawih itu tidak harus selalu berjamaah di masjid, Anda boleh di rumah ya. Boleh ba'da isya langsung, boleh tengah malam.
Yang penting sholat tarawih itu dilakukan sebelum adzan subuh, gitu. Sebelum adzan subuh. Itu yang paling penting, ya. Wallahu a'lam bishawab.